Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan tentang korupsi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Nah, keuntungan yang dimaksud lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya material. Di Indonesia sendiri masih banyak orang yang melakukan perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi ini biasanya dilakukan oleh pejabat atau orang yang mempunyai kekuasaan. Menurut data KPK sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan sebanyak 344 kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Adapun jenis-jenis korupsi sebagai berikut yaitu kerugian keuangan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, dari penjelasan tersebut, ada pun contoh video perbuatan korupsi yang dilakukan pejabat desa. Videonya sebagai berikut. Permisi Ibu, semoga begini Bu, ini dari pusat dananya sudah cair. Ini laporannya seperti ini ya Bu. Ini beneran 300 juta doang, Mbak? Iya Bu, kan dari pusat dananya emang segitu. Ya udah, lanjutin ya. Baik Bu, akan saya urus semuanya. Itu nanti tinggal terima beres saja. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Enak banget ya jadi kepercayaan kepala desa. Udah, tenang aja, udah beres ya. Aku yang masih. Terus nanti tugas lo ngapain, Mbak? Udah, kamu santai aja, biar nanti aku yang handle semua. Ya udah deh. Mbak, aku balik dulu ya, Mbak. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Kayaknya udah aman nih, sepi nih. Apa uangnya aku transfer sekarang aja ya ke rekeningku? Oh iya aja deh. Oke, udah masuk. Aduh, bisa shopping nih, bisa jalan-jalan, bisa pergi nih. Aduh, seneng banget. Permisi. Ada yang bisa kami bantu? Pembinanya ada? Ada di dalam. Mari saya antarkan. Saya keluar dulu. Permisi Bu, ada tamu. Oh iya ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Oke. Saya pamit keluar dulu Bu. Iya iya. Ya, gimana Mbak? Ini mau nanya, perihal anggaran desa yang kemarin turun ya, Bu. Itu Iya. gimana ya, Bu? Kan saya udah transfer Mbak ke Bendahara Desa ke Mbak Silvi. Kalau boleh tahu nominalnya berapa ya, Bu? Saya tuh kirimnya 600 juta Mbak. 600 juta. Beneran 600 juta? Iya. Coba boleh lihat bukti transfernya? Oh lah. Nih Mbak. Gimana? Ya udah. Makasih ya, Bu. Oh, oke. Kayaknya kami pulang ya, Bu. Iya, iya. Silakan Mbak, silakan. Halo, Mbak.
Bisa tolong kumpulin semua staf di ruangan saya? Oke, terima kasih. Ini Bu, semua staf kita sudah dikumpulkan. Oke, Mbak Zilvi balik dulu. Baik Bu, saya. Saya lihat laporan yang kemarin kamu bikin. Lihat aja Bu. Silahkan. Oke. Bisa kamu jelaskan apa maksudnya ini? Gimana Bu? Apanya? Emang benar ini yang dana yang pergi itu 300 juta? Bener Bu, dari pusat cuma ngasihnya segini. Masa saya bohong sih Bu? Kamu yakin? Yakin? Tanya aja sama Riva. Riva juga tahu kan? Aku nggak tahu kan Mbak Silvi waktu itu bilang katanya mau diurus sama Mbak Silvi semua. Tapi kan aku juga tahu. Tapi Dananya berapa? Mbak Silvi nggak ngomong. Gak usah gitu dong. Tapi Bu, ini bukan cuma saya ya yang tahu. Riva juga tahu Bu. Aku beneran nggak tahu kok. Emang dananya segini, kamu itu gak usah bohong deh. Udah, saya tanya. Kamu yakin? Bohong Bu, buat apa saya bohong? Emang dananya segini dari pusat. Oke. Kalau kamu mau tetap mempertahankan argumen kamu, mending kamu keluar dulu dari ruangan saya. Halo, Mbak Rifa. Bisa ke ruangan saya sekarang? Oke, terima kasih. Permisi, Bu. Oke, boleh duduk, Pak. Terima kasih. Saya minta kamu ke sini, saya mau lanjutin masalah yang kemarin, yang soal dana yang dari pusat. Saya mau tanya dari sisi kamu itu jawabannya seperti apa? Gimana yang Gak apa-apa Mbak, ngomong aja. Kamu gak usah ngebelain teman kamu yang gak buat salah. Itu gak bisa, gak boleh. Kamu membela orang yang melakukan kesalahan. Itu namanya kamu menutup-nutupi sebuah kebenaran. Ungkapin aja. Jadi saya tuh nggak tahu tentang dana itu, semuanya Mbak Silvi urus. Soalnya Mbak Silvi bilangnya katanya mau dia urus semuanya. Kamu nggak ikut ambil bagian dalam proyek itu? Enggak, Lah, kamu kan juga stafnya Mbak Silvi. Kenapa kamu nggak tahu apa-apa? karena Mbak Silvi mintanya katanya dia aja yang urus semuanya, aku nggak usah ikut-ikutan. Jadi ya udah, aku nggak ikut-ikutan. Saya mau tanya, kamu kan bilang kamu nggak ikut proyek itu kan? Terus kamu di sini kerjanya apa? Kamu beneran nyerahin semua proyek itu ke Mbak Silvi? Kamu nggak ikut ambil bagian dalam proyek itu? Enggak, Lah, kenapa kamu ngelakuin itu? Terus kamu kerjanya di sini kerja apa? Kamu makan gaji buta? Ini saya maafkan, tapi untuk kedepannya kamu nggak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Kalau kamu melakukan hal seperti itu lagi, kamu tahu kan resikonya seperti apa? Oke, kamu bisa keluar dari ruangan saya sekarang. makasih ya Bu, maaf juga ya Bu. mau ketemu kepala desa? Ada di ruangnya. Bisa ya ada. Ada warga yang mau bertemu dengan Ibu. Oke, sini Kak. Saya permisi dulu. Oke, makasih. Ini saya perwakilan dari beberapa menyampaikan ada jalan infrastruktur yang rusak di daerah jalan depan. Mungkin dari pihak kepala desa ada inisiatif untuk memperbaiki karena memang jalannya rusak parah sehingga mengganggu para pengendara warga gitu. Tanya ya, berarti itu belum ada pembangunan sama sekali di sini? Belum ada? Masih jalanan kerikil sehingga banyak pengendara yang terganggu untuk jalanin aktivitas begitu. Kalau hujan juga banjir Bu.
banyak berubah-ubah. Oke, terima kasih atas sarannya. Dan sarannya nanti saya tampung, saya nanti komunikasikan lagi dengan benar. Oke, terima kasih. Saya bisa panggilin Mbak Silvi sama Mbak ke sini. Ibu ada apa ya manggil kita ke sini? Jadi itu ya, ada warga laporan ke sini. Ternyata pembangunan jalan aja belum terlaksana, malah sampai ada daerah yang terjadi banjir. Itu bagaimana ya? Bisa dijelaskan? Oh itu masalah itu kita belum diskusiin sama staf lain Bu. Jadinya memang belum ada rencana untuk pembangunan. Tapi saya udah ada pikiran kok Bu untuk diskusi sama staf yang lain. Mungkin besok atau nanti. Kepikiran doang, nggak direalisasikan. Bu, kerjaan saya kan cuma bukan ini Bu. Saya juga belum kerjaan. Ya kan Rifa? Nih, saya mau tanya, anggaran yang kemarin turun dari pusat kemana? Loh, anggarannya kan emang ini Bu. Anggarannya kan emang ini Bu. Tinggal kita realisasikan aja. Kalau bener anggarannya segini, pasti desa tuh jaya, nggak bakal kayak gini, nggak bakal ada jalan rusak, nggak bakal terjadi banjir, nggak bakal. Ini kan cuma di laporan doang, nggak Ibu nuduh saya. Nih, saya Secara nggak langsung Ibu nuduh saya kalau saya itu korupsi. Oh, mbaknya merasa tertuduh, berarti mbaknya merasa melakukan. Secara tidak langsung ya Bu. Nih, kalau anda merasa tertuduh, berarti anda emang ini melakukan. Enggak, saya nggak melakukan. Emang dananya itu segini. Kalau anda merasa tidak melakukan hal tersebut, kenapa anda merasa tertuduh? Kan kata-kata Ibu aja kayak seolah-olah. Udah lah Bu, saya capek ya. Saya serahin semuanya ke Rifa. Terserah Ibu mau gimana. Saya permisi. Balik Pak, balik. Saya udah ke pusat. Di sana itu ternyata dana yang begitu 200 juta. Nah, di sini saya mau tanyakan 300 juta itu kemana? Apakah masuk ke sakunya Mbak Silvi? Atau kemana? Tanda-tanya sekali itu dana itu kemana? Nah, saya mau minta kamu sebagai stafnya Mbak Silvi untuk selidiki itu kekurangan uangnya itu kemana. Jadi, saya tunggu laporan dari kamu. Baik Bu, saya akan selidiki lebih lanjut. Ya, saya dari baru. Saya jadi bukan. Jadi, dana yang 300 juta itu Ditransfer ke rekeningnya Mbak Silvi. Saya ada buktinya. nah kan, iya emang saya tuh udah curiga dari awal. Nah, masa sih iya dana dari pusat turun 300 juta doang? Kan nggak mungkin gitu loh. Itu kan uang segitu kayaknya nggak cukup gitu kalau buat pembangunan gitu. Dan saya juga kemarin-kemarin emang sempet curiga sih, soalnya Mbak Silvi itu pakaiannya kayak baru terus tiap hari. Terus dia sekarang lebih suka pamer-pamer harta gitu. Dia suka bawa jajan, tasnya dia baru, dia pakai gelang, pakai emas. Nah, kan udah temu, oke. Karena udah ada bukti, udah ada saksi juga. Kita sekarang harus panggil semua staf dan semua warga di sini, biar kita beresin semua masalah itu di sini. Oke, oke, saya boleh masuk. Ini benar. Bisa Pak? Bu, saya nggak bermaksud buat korupsi Bu sebenarnya Bu. Saya hilaf Bu beneran. Tolong jangan pecat saya Bu. Tapi hukum tetap berlaku. Tindakan korupsi itu ada tindak pidana. Tolonglah Bu, jangan laporin saya ke polisi Bu, tolong. Saya janji Bu nggak akan mengulanginya lagi Bu, saya janji, tolong Bu, tolong. Saya di sini sebagai kepala desa tidak bisa berat ke sebelah pihak saja. Jika kamu saya selamatkan, saya tidak laporkan ke polisi. Ini para warga dan para staf di sini, gimana kalau kedepannya malah mencontoh hal tersebut? Saya minta maaf ya Bu. Ini di luar dari saya. Saya tidak terlalu menyalahkan kamu, hanya saya tuh ingin kamu menjalani
Hukuman itu. Ya Bu, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya. Semuanya boleh berdoa. Ini 10. Nah, buat teman-teman, jangan pernah melakukan perbuatan korupsi karena korupsi itu melanggar peraturan dan menjadi perbuatan yang tidak baik. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu memerangi korupsi dimanapun. Jadi, buat teman-teman di luar sana, jangan pernah melakukan perbuatan korupsi karena korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik dan juga melanggar peraturan undang-undang. Betul, karena selain itu korupsi juga dapat merugikan semua pihak, nggak hanya satu pihak saja tapi semuanya. Diri kita terutama yang paling dirugikan. Betul. Jadi buat generasi penerus bangsa, tolong jangan pernah korupsi ya. Oke. Dadah, jauhi korupsi. Oke, Dekatnya stop. Stop. Nah, penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama ada ketidaktransparan, yang kedua kehadiran peluang, yang ketiga ada gaya hidup mewah, terus yang keempat ada kurangnya kesadaran etika. Nah, upaya apa saja sih yang bisa mencegah terjadinya korupsi? Yang pertama itu ada hidup sesuai kemampuan, yang kedua ada mengatur manajemen, yang ketiga fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi, terus yang keempat ada mengatur pengeluaran. Terima kasih.